Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pernahkah Anda terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba merasa seperti seorang penipu yang sedang menipu dirinya sendiri? Beberapa minggu lalu, dengan penuh keyakinan, Anda memberitahu teman-teman bahwa Anda akan memulai bisnis baru. Anda bilang ingin menulis buku, atau Anda berjanji akan mengubah hidup Anda secara total. Mereka tersenyum, mereka memuji, mereka berkata, "Wah, keren banget, Anda pasti bisa." Dan untuk sesaat, Anda merasa seperti orang sukses itu sudah Anda genggam. Namun pagi ini berbeda. Saat Anda harus benar-benar duduk, bekerja dan menghadapi prosesnya, semangat itu hilang. Energi Anda seperti disedot habis. Yang tersisa hanya rasa lelah, rasa malu, dan satu pikiran yang terus berulang. Semua orang menunggu hasil, sementara saya belum menghasilkan apa-apa. Jika Anda pernah merasakan hal ini, percayalah, Anda tidak sendirian. Banyak orang terjebak dalam jebakan validasi instan. Kita hidup di zaman di mana pengakuan terasa lebih manis daripada perjuangan. Padahal, mimpi itu ibarat benih. Benih tidak tumbuh di bawah sorotan. Ia membutuhkan gelap. Ia membutuhkan kesunyian. Ia membutuhkan waktu di dalam tanah, jauh dari pujian dan tepuk tangan. Terlalu cepat membawa mimpi ke bawah cahaya pengakuan justru membuatnya kering, mati, bahkan sebelum sempat bertumbuh. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Roni. Roni bukan orang malas. Sebaliknya, dia adalah orang paling bersemangat yang pernah Anda temui. Masalah Roni hanya satu, dia terlalu jatuh cinta pada suara dirinya sendiri. Setiap kali Roni mendapatkan ide, misalnya membuka toko roti, dia tidak langsung mencari tepung, tidak mempersiapkan oven, tidak belajar memanggang. Sebaliknya, dia pergi ke pasar, berdiri di atas peti kayu, lalu berseru lantang, "Warga desa, bulan depan kalian akan mencium aroma roti terbaik dari toko saya." Orang-orang bertepuk tangan, mereka memuji, mereka percaya. Roni pulang dengan dada membusung. Dia merasa seperti pahlawan. Namun ketika dia sampai di rumah dan melihat dapurnya kosong, tidak ada tepung, tidak ada rencana, tidak ada kerja nyata, anehnya dia tidak merasa lapar untuk bekerja. Dia sudah kenyang oleh pujian. Begitulah hidup Roni selama bertahun-tahun, raja rencana tanpa satupun hasil nyata. Sampai suatu sore, dia duduk di tepi sumur tua dengan hati yang sangat berat. Dia merasa gagal, merasa kecil, merasa seperti pecundang. Seorang kakek tua, tetua desa yang jarang berbicara, duduk di sampingnya. Roni mengeluh, "Mengapa setiap kali saya berjanji melakukan sesuatu yang besar, saya selalu gagal menyelesaikannya?" Sang kakek tidak menjawab dengan ceramah panjang. Dia hanya memberikan Roni 2 butir benih kecil. Kakek itu berkata, "Tanam benih pertama di tanah belakang rumahmu. Jangan beritahu siapapun. Benih kedua, taruh di atas batu di tengah pasar. Lalu ceritakan kepada semua orang betapa indahnya pohon yang akan tumbuh dari sana." Roni menurut. Di pasar dia memamerkan benih di atas batu. Orang-orang melihatnya, mereka memuji potensinya, dan Roni kembali merasa bangga. Namun beberapa hari kemudian, benih di atas batu itu mengaring, terpapar sehari, dipagut burung, mati tanpa pernah menyentuh tanah. Sementara itu, benih di belakang rumah Roni berada di dalam kegelapan. Tidak ada yang memujinya, tidak ada yang tahu ia ada di sana. Roni harus menyiramnya setiap pagi dalam diam. Minggu demi minggu berlalu. Tak ada tepuk tangan, tak ada pengakuan. Hingga suatu hari, sebuah tunas kecil muncul. Tunas itu menjadi batang. Batang itu menjadi pohon kecil yang kokoh. Sang kakek datang dan berbisik, "Benih ini tumbuh karena ia memiliki privasi untuk berjuang. Ia tidak menghabiskan energinya untuk dipamerkan. Ia menggunakan energinya untuk menumbuhkan akar." Sains membenarkan pelajaran ini. Ketika kita menceritakan impian kepada orang lain dan mendapatkan pujian, otak kita melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Masalahnya, otak tidak bisa membedakan antara dibicarakan dan dicapai. Ia merasa seolah tujuan sudah terpenuhi. Akibatnya, dorongan biologis untuk bekerja keras melemah.
kita sudah mendapatkan hadiahnya sebelum lombanya dimulai. Roni akhirnya mengerti, jika dia ingin membangun sesuatu yang nyata, dia harus mencintai kesunyian. Dia mulai membuat kursi kayu tanpa bicara. Dia berkeringat, dia gagal, dia mencoba lagi. Tidak ada satupun warga desa yang tahu. Namun ketika kursi itu selesai dan diletakkan di depan rumahnya, seluruh desa terdiam. Mereka kagum, tanpa Roni perlu mengucapkan satu kata pun. Mulai hari ini, jadilah seperti benih di dalam tanah. Lindungi impian Anda dari kebisingan dunia. Tidak semua orang perlu tahu rencana Anda. Tidak semua mimpi butuh penonton. Berhentilah berkata, lihat apa yang akan saya lakukan. Mulailah berkata pada diri sendiri, lihat apa yang akan saya selesaikan. Biarkan kesuksesan Anda yang berbicara, sementara kerja Anda tetap sunyi. Jika naskah ini menyentuh hati Anda, ketik kerja diam di kolom komentar sebagai komitmen Anda untuk menjaga impian tetap privat sampai ia terwujud. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada satu orang yang punya mimpi besar, tetapi sedang kehilangan arah. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.